Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri Faidatul Nur Afifah NIM 1903211000037 dan rekan saya yang bernama Watina Wangsari NIM 1903211000094 akan membahas mengenai aspek internal dalam perilaku konsumen. Selanjutnya yaitu pendahuluan, latar belakang. Perilaku konsumen adalah suatu proses pengambilan keputusan dan aktivitas di setiap individu yang mana akan dilakukan dalam rangka evaluasi, mendapatkan, menggunakan, ataupun mengatur setiap barang dan jasa yang akan digunakan. Terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Aspek internal memiliki peran yang sangat penting dalam mempengaruhi perilaku konsumen. Oleh karena itu, perlu diketahui apa saja aspek internal dalam perilaku konsumen, serta contoh kasus aspek internal dalam perilaku konsumen. Rumusan masalah. 1. Apa aspek internal dalam perilaku konsumen? 2. Bagaimana contoh kasus aspek internal dalam perilaku konsumen? Tujuan. 1. Mengetahui aspek internal dalam perilaku konsumen. 2. Mengetahui contoh kasus aspek internal dalam perilaku konsumen. Tinjauan pustaka yang pertama yaitu pengetahuan dan keterlibatan produk. Pengetahuan adalah suatu variabel secara konseptual di mana memegang peran penting dalam perilaku konsumen dan akan dipengaruhi oleh terkumpulnya suatu informasi. Pengetahuan terhadap suatu produk adalah suatu petunjuk yang penting bagi konsumen untuk dapat mempertimbangkan pada saat melakukan kegiatan evaluasi terhadap suatu produk sebelum dilakukan kegiatan pembelian. Menurut Bian dan Moutinho, pengetahuan produk memiliki 3 dimensi. Yang pertama yaitu pengetahuan subjektif, yang kedua yaitu pengetahuan objektif, dan yang ketiga adalah pengetahuan pengalaman. Yang kedua adalah persepsi. Persepsi adalah suatu proses yang mana individu atau seseorang akan memilih, mengelola, dan dapat menginterpretasikan terhadap stimulus dalam bentuk arti dan gambar serta dapat dijadikan sebagai suatu gambaran seseorang terhadap adanya lingkungan di sekitarnya. Bagaimana setiap orang atau individu tersebut akan mengenal, memilih, mengatur, dan menafsirkan suatu stimuli yang mampu mereka rasakan. Hal tersebut merupakan suatu proses yang individual dengan berdasarkan pada kebutuhan, nilai-nilai, dan harapan dari masing-masing setiap individu. Setiap konsumen memiliki persepsi yang berbeda-beda, di mana dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah pengaruh tampilan fisik, yang kedua yaitu gaya meniru, yang ketiga adalah isyarat yang menyimpang, yang keempat adalah kesan pertama, dan yang kelima adalah pengaruh penilaian. Yang ketiga adalah pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu batasan yang mendasar di ilmu psikologi yang didefinisikan sebagai suatu perubahan perilaku yang cukup relatif di mana bersifat tetap yang dipengaruhi oleh pengalaman. Terdapat beberapa syarat terjadinya suatu proses pembelajaran, diantaranya adalah yang pertama motivasi, yang kedua isyarat, yang ketiga yaitu tanggapan, dan yang keempat adalah pendorong. Pembelajaran dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama belajar secara kognitif, di mana suatu proses belajar yang bercirikan terhadap perubahan pengetahuan yang mana akan menekankan pada proses mental konsumen untuk dapat mempelajari suatu informasi. Yang kedua yaitu belajar perilaku. Belajar perilaku merupakan suatu proses belajar yang terjadi pada saat konsumen akan bereaksi dengan lingkungannya yang mana akan menimbulkan adanya perubahan perilaku yang secara relatif dan permanen. Yang keempat, motivasi dan kebutuhan. Motivasi merupakan suatu dorongan yang akan menggerakkan terhadap perilaku dan memberikan suatu arah serta tujuan bagi perilaku pada setiap individu atau seseorang. Metode pengukuran motivasi terdapat 4, yaitu metode wawancara mendalam, metode tes proyektif, metode kuesioner, metode kelompok fokus. Kebutuhan adalah suatu intisari dari sebuah konsep pemasaran. Kebutuhan konsumen adalah sesuatu hal yang dapat mendorong seseorang untuk dapat melakukan suatu tindakan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dari konsumen tersebut. Yang kelima adalah sikap. Sikap dapat diartikan sebagai ekspresi dari adanya perasaan seseorang yang akan mencerminkan apakah seseorang tersebut merasa setuju atau tidak setuju terhadap suatu objek yang bersangkutan. Dengan demikian, sikap dapat digunakan untuk dapat memprediksi adanya keputusan pembelian. Sikap memiliki 3 unsur, yaitu kognitif atau pengetahuan, afektif atau perasaan, dan konatif atau tindakan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dalam pembentukan sikap yaitu pengalaman secara langsung, pengaruh keluarga, pengaruh teman sebaya, pemasaran secara langsung, dan tayangan pada media massa, kepribadian dan psikografis.
Kepribadian merupakan suatu faktor yang penting dalam hal menganalisis perilaku konsumen. Kepribadian dapat didefinisikan sebagai suatu ciri-ciri dari kejiwaan dalam diri yang mana akan menentukan dan mencerminkan bagaimana seseorang atau individu mampu untuk merespon terhadap lingkungan di sekitarnya. Sedangkan psikografis atau gaya hidup merupakan suatu hal yang dapat dijadikan sebagai cara untuk dapat melakukan kegiatan segmentasi dalam pasar, di mana ditunjukkan bahwa segmentasi tersebut, psikografis atau gaya hidup menjadi semakin populer sebagai suatu alat dalam hal pembuatan keputusan di manajemen pemasaran. Baik, pada bab selanjutnya yaitu bab pembahasan. Di sini kita akan membahas tentang studi kasus yang memuat aspek internal yang mempengaruhi perilaku konsumen. Pada studi kasus yang pertama dengan judul analisis faktor-faktor perilaku konsumen dalam pembelian bibit jeruk manis atau Citrus sinensis di desa Cinkes. Jeruk manis merupakan salah satu tanaman tahunan yang berasal dari Asia Tenggara, terutama dari Cina. Pemasaran jeruk banyak dilakukan baik dalam desa ataupun pasar tradisional. Selain adanya suatu produk dalam pasar, juga terdapat pemasar atau penjual dan calon pembeli dalam melakukan suatu kegiatan belanja. Dengan demikian, tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu untuk mengetahui persepsi konsumen terhadap adanya bauran pemasaran bibit jeruk di desa Cinkes. Untuk metode analisis yang digunakan yaitu dengan uji validitas dan reliabilitas serta analisis faktor. Dan pada hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian responden atau sebagian besar dari responden mengatakan setuju akan atribut dari bauran pemasaran yang ada pada bibit jeruk di desa Cinkes. Pada studi kasus yang kedua dengan judul perilaku dan preferensi konsumen di pasar buah Taiwan. Dapat diketahui bahwa perkembangan sektor pertanian di Taiwan sejak Perang Dunia Kedua dapat dikatakan sangat luar biasa, di mana pada tahun 1987 pendapatan ekspor dari sektor pertanian buah-buahan menunjukkan adanya surplus. Tetapi, mulai tahun 1988, Taiwan menjadi negara pengimpor dari buah-buahan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji adanya perilaku dan preferensi konsumen dalam hal membeli buah-buahan impor yang ada di pasar yang berbeda di negara Taiwan. Metode analisis statistik yang dilakukan yaitu dengan analisis deskriptif, analisis varians atau ANOVA, dan analisis korelasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi konsumen dan frekuensi pembelian di Taiwan yaitu tingkat pendidikan, jenis kelamin, usia, ukuran rumah tangga, dan juga pekerjaan. Selain itu, penduduk Taiwan termotivasi untuk membeli buah sebagai hadiah pada berbagai kesempatan. Dan dengan motivasi yang berbeda akan tempat belanja yang digunakan yaitu lebih ke pasar tradisional dengan alasan bahwa di pasar tradisional lebih murah dan nyaman. Ada studi kasus yang ketiga dengan judul analisis sikap konsumen terhadap buah apel dan pil impor yang ada di pasar buah Sudirman Pekanbaru. Melihat konsumsi masyarakat Indonesia terhadap buah-buahan yang masih belum memenuhi standar, oleh karena itu konsumsi masyarakat terhadap buah akan mengalami peningkatan yang juga akan berpengaruh terhadap impor buah. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui sikap konsumen dalam hal mengkonsumsi buah impor khususnya buah apel dan buah pir. Metode analisis yang digunakan yaitu teknik analisis dalam teori distorted action, yaitu model yang telah dikembangkan dari metode Fishbein yang menekankan bahwa sikap konsumen terhadap suatu atribut produk terbentuk karena adanya suatu keyakinan terhadap atribut yang relevan dengan keinginan dari para konsumen serta hasil evaluasi terhadap suatu atribut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai sikap konsumen terhadap buah apel impor sudah mendekati kategori baik, yang ditunjukkan dengan adanya suatu kecenderungan konsumen untuk mengkonsumsi buah apel dan pir. Pada bab terakhir yaitu penutup, terdapat kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari makalah ini yaitu pada studi kasus yang pertama menunjukkan bahwa sebagian besar persepsi responden setuju dengan berbagai atribut yang ada pada bauran pemasaran bibit jeruk di desa Cinkes. Sedangkan untuk studi kasus yang kedua menunjukkan bahwa hasil dari penelitian beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi dan frekuensi pembelian buah di Taiwan yaitu tingkat pendidikan, jenis kelamin, usia, ukuran rumah tangga dan pekerjaan, serta tempat pembeliannya yaitu pasar tradisional. Dan yang terakhir pada studi kasus yang ketiga menunjukkan bahwa nilai sikap konsumen terhadap buah apel dan pir impor sudah mendekati kategori baik, yang ditunjukkan adanya suatu kecenderungan konsumen untuk mengkonsumsi buah apel dan pir impor. Saran yang bisa diberikan yaitu diharapkan para pelaku usaha lebih memperhatikan apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh konsumen dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam melakukan pembelian. Sekian dari kami, apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.